apa kabar? Senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip, tapi asik. Mau yang asik-asik tempatnya ada di sini. Yang pasti pasangan asik ini ya jadi bahan perbincangan belakangan ini. Mahalini dan Rizky Febian. Dua-duanya jago nyanyi, dua-duanya sangat-sangat menghanyutkan ya kan. Dan ternyata nih mereka saling support satu sama lain dalam hal karir. Betul apa enggak? Kita lihat yuk. Dari pemikiran aku adalah aku tuh general aja maksudnya itu udah tanggung jawab sebagai manusia gitu, maksudnya di saat kita sama di atas dikasih jodoh, dikasih pernikahan, ya itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau ke depannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri ya menjadi istri. Udah siap nih kayaknya, udah siap. Kalau dari menurut aku dari kita udah dikasih cobaan aja itu maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu juga berat, tapi juga sampai di titik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi ya diterima aja. Tapi nikah di usia muda gitu. Nggak tahu kan. Aku lebih ke kayak ya udah aja, kalau emang main di atas ngasih nikah ya nikah, kalau nggak dulu ya berarti aku disuruh berkarir dulu gitu. Yuk, Kak Iki udah ada rencana mungkin untuk ngajak serius. Kalau itu mungkin masih dijalanin aja, masih ini aja dulu gitu. Masih berkarir masing-masing juga, masih ingin berprestasi masing-masing juga gitu. Tapi banyak fans kalian loh yang sama kalian yang mendukung Yang supportnya kan juga di bunga dia, di karya juga dia. Jadi kalau bisa sejalan kita berkarya sambil punya hubungan dan sambil berkarya, kenapa enggak sih? support Iki sendiri ke film kamu gimana nih? Oh, dia support banget kebetulan, walaupun situ ada scene yang mungkin kissing pipi atau apa, tapi kita juga saling support. Kita juga Aku kasih tahu dulu gitu ya. Izin dulu berarti? izin dulu juga, aku pasti izin, dan aku juga pasti saling support. Karena namanya juga kerjaan, kita harus profesional juga, dan dia juga misalnya mau kerja gimana juga pasti ngomong dulu, dan kita sebisa mungkin kita akan seprofesional itu juga gitu. tapi sudah diikat dengan cincin tunangan kabarnya Enggak ada. Kalau itu nggak ada. Makasih, udah ya. Tapi ini dicapai apa? Kalau jadi pasangan ya? Iya. Oh enggak, aku lagi fokus di karir aja dulu sih sekarang, jadi fokus sama fokus di karir aja. Jadi Support dari keluarga Iki sendiri ada nggak? Keluarga Iki. Dari kali gitu mengharapkan ingin seperti apa gitu. semuanya support sih secara gimana kita nyamannya, saling support, semuanya support. Yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Yang penting positif dan enggak nyerahnya kemana-mana. Tapi semuanya dikasih cincin sama Iki ya? Iya, udah dulu. Sudah mendapat restu dari Kang Sule. Aku udah ada restu, terima kasih semua. Oh iya. Lebih gampang bikin lagu suka-suka karena mungkin itu tergantung apa yang kita rasain kan, karena apa yang kita rasain kita bikin lagu gitu aja. Tapi kalau misalkan sebuah soundtrack itu kita harus menahan ego sendiri, karena pasti sebagai musisi itu ada rasa idealisme tersendiri untuk kayak gue pengen gini, tapi taunya menyisikan atau nggak melupakan barin Iki cari perkataan dan demi katanya yang harus nyambung dari si film series ini. Iki nggak mau egois, jadi ketika Iki bikin lirik pun Iki harus menyesuaikan dengan nada yang dibuat, musik yang dibuat, terus juga ini memang benar-benar cross genre. Itu yang buat Iki senang, itu adalah karena dengan adanya series ini juga Iki memberanikan diri keluar dari zona nyaman Iki gitu. Dari Ribuan Hati ketika rilis kemarin, walaupun hanya video lirik, ternyata responnya udah bagus banget, dan bahkan orang-orang tuh bukan hanya aware akan My Nature aja, tapi mereka juga mengomentari dari segi musiknya, dari segi musikalitas Iki. Ternyata ada yang bilang Iki berkembang, terus juga Iki keluar dari zona nyaman. Itu jadinya satu pembuktian bahwa Iki juga berani keluar dari zona nyaman dan mencoba buat menerima tantangan dari MD ini. Nah, itu tadi kalau ditanya jam terbang udah tinggi, tapi
takut ditolak ya karena balik lagi kita sebagai musisi hanya berusaha untuk menuangkan apa yang ada di pikiran di musik, dan karena belum tentu apapun yang ada di pikiran kita sama dan sesuai kan sama orang di luar. Makanya saya tuh tipikal orang yang sangat-sangat takut penolakan gitu. Jadi ketika bikin lagu ini pun Iki coba bikin 2 lagu, terus Iki bilang ke Pak Iman, terus Iki bilang kayak, Pak saya ada 2, satunya iseng-iseng berhadiah, kata aku. Karena sebenarnya tanpa orang tahu gitu, itu menutupi aja karena gue takut ditolak, jadi setidaknya at least ada cadangan lah yang bisa mungkin suka, jadi gitu. Dan ternyata surprise-nya adalah dua lagu ini benar-benar dipilih terus didengarkan oleh banyak orang di kantor ini, terus dan ternyata memang menurut pihak mereka ini akan sangat mewakili dari lagunya, dari seriesnya. Makanya ya ketika dari pihak mereka oke, kita benar-benar sungguh-sungguh untuk memperbaiki dari musiknya, instrumennya, terus juga nuansa suasana harus seperti apa dan harus dapat banget, dan yang terpenting harus film banget gitu perasaan orang-orang di luar sana. Tapi Mal ini sudah dengar lagu ini? Sudah dong, karena kan Mal ini harus tahu orang pertama yang ketika aku bikin lagu. Apa komentarnya? Kemarin ngasih Semuanya terima kasih. Gimana responnya? Ya kalau pasangan itu harus support gitu, harus benar-benar mendukung gitu. Jadi orang pertama yang dengerin lagu-lagu ini juga dia. Apa respon lagu ini gimana? Kalau yang pasti kita cuma sharing-sharing, paling dia juga kadang memberikan masukan dalam segi cerita. Saya coba deh sudut pandangnya seperti ini, sudut pandangnya. Ini kan yang kalian mau? Keren emang pasangan ini ya. Sukses selalu untuk kalian berdua, dan yang pasti kita semua nunggu loh kabar baiknya ya. Ditunggu janur kuning melambai. Oke, masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Celebrity.